Dewa payung kan di kambangan hari hujan. Adanya onyo kapi. Inyo takaja onda nyo iri. Kok kamakan gula ayam nyo dabi ayam nan saki. Kalau nan sehat bekor rugi ayam saki sepada matinya. Akhirnya nyo usia dek bini lalu di musaji. Di kalau ada orang berkeluarga, kalau lalu di musaji itu tanda kikir. Lalu usia dek bini. Ya kan? Jadi salat itu tetap disandingkan oleh Allah dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat. Artinya apa? Tidak sempurna salat seseorang kalau dia tidak mau berbagi rezeki dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Panitia Pelaksana Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pengurus Surau Al-Furqan pada malam hari ini, yang tadi siang dilaksanakan oleh ibu-ibu majelis taklim. Malam ini diramaikan oleh bapak-bapak yang sebelumnya kita sudah dengar dan ikut membaca, memuji Allah, berselawat kepada Nabi semenjak duduk sampai berdiri, dan ditutup tadi oleh pelaksana selawat dengan doa selamat. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah, tidak saja di dunia, dinilai semua kegiatan kita ini sebagai amal saleh. Amin. Yang kita muliakan Bapak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, dan kami dahulukan salangkah, dan kami tinggikan sarantiang. Kok tinggi samo kami anjuang, gadang samo kami lambur. Rasul di tapi diasak ke tangan, nan di tengah kami bumbun jo kebenaran. Beliau adalah niniak mama nan baure limbago matan babatang cakam katana badahan cupak jogantang barantiang bari balabe babungo rimbun joade babuak katonan bana. Itulah beliau di antaranya kita datua-datua yang tadi juga sebagai Dewan Kemakmuran Musala Al-Furqan sudah disampaikan sambutan oleh Adinda Datuk Kayu. Di antara sambutan itu beliau gembira tetangga musala yang lain, masjid yang lain, grup-grup lain di dalam Islam mendatangi surau Al-Furqan ini. Dari Buki kita turun, dari Lurah jalan mendaki, jauh timur dake lah datang. Sudah duduk kita beriktikaf di surau ini. Semoga itu juga menjadi amal saleh. Kemudian Bapak Lurah yang membimbing kita di kelurahan. Saya di mana mengaji,
Kalau ada sambutan Bapak Lurah, kok ndak kebersihan PBB. Baik di Sumatera Barat, di mana saja. Bang ko itu beliau sampai, lupa ada orang nan gali membayar PBB kok. Padahal PBB rumah itu ndak besar. Kalau ingin ndak bayar pajak, ya kan? Maka pindahlah ke Qatar, pindahlah ke Abu Dhabi, jadi warga di sana. Malah BBM tidak membeli dan tidak membayar kita di sana. Orang-orang yang kurang sumber ekonominya dibiayai oleh negara. Adi negari wa koyo itu ganji, baganjinya sudah minyak maha langka. Maha dan langka. Masih ada pertalite tidak? Nanado pertama. Jadi ada Pak pertalite ko hilang nama. Tinggal minyak maha saja. Apa lagi minyak auto juga hilang. Bue auto nan bisa bahan bakarnya dari air. Jadi kaum muslimin baat negari awak, ya sampai itu baru, ya kan? Ambo di SD dulu Pak, negari awak ko negari berkembang, lah kamati lo boleh negari berkembang tu, apa ko lanang kambang. Nah, kalau ambo magi namo negari awak ko, payo kumpul koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuo katonan gadang. Baakolah lain negari kami kini makin diube makin sakit tawa terserak biso datang dokter mau be lah dah mampu. Jadi sekalian dokter tukang ube lah banyak nan. Alhamdulillah Pak Lurah itu tak aman lah. Sehat beliau. Amin. Amin. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh tidak. Yang hadir ini bapak-bapak, lain sehat saja. Lain babini kau. Ambo kuisnya tak babini dah. Karena Allah meninggal. Sama nasib ambo dan Nabi Muhammad ketika ke Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu Pak sebelum diberangkatkan oleh Allah untuk peristiwa yang disebut Isra Mi'raj. Tapi kalau kita simak ayat yang dibaca oleh anak saya tadi, tidak ada kata-kata Isra di sana. Yang ada Asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Apa bedanya Isra? Nabi Yakub siapa gelarnya? Nabi Yakub Israel. Kenapa Nabi Yakub itu namanya Israel? Nabi Yakub ini kembar Pak. Jadi ada saudara kembarnya. Yang Nabi Yakub diangkat oleh Allah jadi Rasul. Nah yang kembarnya ini enggak. Maka yang kembar ini yang tidak terangkat jadi Rasul ini, dia merasa iri dengan Nabi Yakub. Maka dia ingin membunuh pula. Maka disuruhlah oleh Nabi Isa, anaknya Nabi Yakub ini pindah. Ya kan? Perpindahan beliau itu dilakukan berjalan malam. Maka namanya Isra itu berjalan malam. Jadi apa? Kalau berjalan malam sudah mengaji ke rumah, itu Isra aja namanya. Tapi kalau naik motor Asra. Mana capek jalan kaki jo naik motor? Capek naik motor. Itu Asra namanya. Diperjalankan oleh Allah dengan motor. Tapi kalau jalan kaki itu namanya Isra.
Tapi di undangan, di baliho dibikin oleh panitia Isra, bukan Asra. Yang terbiasa dibikin itu begitu. Apa cara kita malam ini? Tabligh akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebutannya. Yang sebenarnya bukan Isra, tapi Asra. Nah, coba kita buktikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, kata orang astronomi, ya kan? Langit dan bumi ini luasnya, ya kan? Berangkat kita dari bumi, kita kelilingi bumi dan langit ini, itu luasnya 30 miliar tahun perjalanan kendaraan secepat cahaya. Kalau kita padamkan sekarang seluruh bola lampu yang ada di Surau Furqan ini, kan gelap jadinya. Setelah sempurna gelap, kita hidupkan kembali. Berangsur-angsur cahaya tadi atau spontan terang. Spontan terang atau kecepatan cahaya. Dibikin kendaraan secepat itu, disuruh berangkat dari bumi ini sampai ke langit yang ketujuh, itu membutuhkan waktu 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain mungkin sopir kendaraan secepat cahaya itu manusia. Lain mungkin? Tidak. Manusia umur 70 sudah banyak dan nilai. Gigi habis, kulikan 2 gigi, gugur, uban batabur. Itu baru 70 tahun. Ma buktinya aja yang boga. Saya dojonan hitam yang gue leh. Tidak ada. Lo putih semua, rambut putih semua. Apa begitu jauhnya antara jarak bumi dan langit. Maka kalimatnya Asra, artinya apa? Allah yang memperjalankan Nabi itu, bukan Isra. Berapa memakan waktu? Barangke sudah salat Isya. Kalau kini sudah salat Isya, awak kan jam 8 lewat sedikit. Sesudah salat Isya itu berangkat, datang kembali ke Mekah itu menjelang subuh. Ya, diperkirakan 6 sampai 7 jam. Berapa kecepatannya? Iya kan? Makanya umat Islam, ibu-ibu dan bapak-bapak, berpikir positif. Yang melakukan itu bukan Nabi. Walaupun Nabi itu ditemani oleh Jibril, yang berkehendak itu bukan Jibril, tetapi Allah. Kalau Allah melakukan sesuatu, bapak-bapak, itu mudah saja bagi beliau. Nanti hampir hari kiamat, Pak, lahir jo bayi langsung bauban, Pak. Hampir hari kiamat, bayi yang lahir langsung bauban. Gitu. Itu kehendak Allah. Makakah kita umat Islam ini yang mengaku beriman, cerita Asra wal Mi'raj ini kita terima dengan kata-kata dalam hati kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi Allah. Karena yang melakukan itu bukan Rasulullah, bukan Jibril, tetapi Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha meliputi. Jadi Allah itu maha kuasa. Bagaimana kata Allah ini penduduk tambah rapat, ya kan? Kenapa banyak juga orang yang kaya? Itu kehendak Allah.
apalagi kaum muslimin para jemaah nang ganji itu bisa saja Allah mendatangkan. Ya. Jadi jangan ada kita umat Islam ini yang tidak percaya Asra wal Mi'raj. Kalau tidak batal di mana bapak? Tidak percaya. Tidak percaya bojo peristiwa itu batal keimanan kita. Masuk neraka kita nanti. Kita telusuri ayat yang dibaca tadi. Pertama, surat Bani Israel ayat 1 itu bagaimana Allah melaporkan kepada kita, bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi. Coba baca ayat itu. Subhan. Bapak-bapak sudah salat ada enggak baca subhanallah? Subhanallah, 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 subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Yang melakukan itu Allah yang maha suci. Ya. Nah, jadi Allah yang memperjalankan Nabi itu zat yang maha suci. Tidak ada yang setara dengan dia. Ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala, dan dia itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah itu berkuasa. Berapa banyaknya kita kini Pak nan merawat diri, mulai waktu dirawat diri kau lihat. Aduh, nambah uban nyobikin nampaknya lihat. Itu kan merawat tuh supaya kelihatanmu. Kalau tak lambe orang membikin rambut itu bara warnanya. Mana rancak yo bau uban sesadonya. Rancak bau uban sesadonya putih. Kalau akan bikin rambut, tak lambe tigo lagi rambut itu sama jo bulukan dia gaib. Dan pada yang tumbuh di bawah putih, dan di tengah merah, dan di atas hitam. Baik itu orang perusi, suaminya lagi kayu, umurnya lah 62, lah banyak pipi kodang keripui, tiuk babadak tinggal sebadak di bandanya. Bu, nak kelihatan muda ibu melihat serupa umur 40 lah bayar ke Amerika. Suaminya kayu, sari kayu, makan jo tape, makan jo anak punai tanah. Kok lai kayu muka suik sampai kok bansai karam serupa pasang naik petangga setinggi-tinggi 5 awak le bisa awak mau sia itu kait kelawi benih indah. Jadi manusia ini sangat lemah, ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, orang yang tidak percaya dengan yang gaib termasuk peristiwa Asra dan Mi'raj, orang itu akan melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak di dunia. Di Padang ada sidang tipikor pejabat yang menggelembungkan harga tanah. Ada yang dicecar kejaksaan, ditanya Pak 500 jam Basambung setiap hari nyocecar jawab pertanyaan 500 jam. Akhirnya pingsan Pak. Sama ya Pak nak gaji wadah itu je. Jatuh mati. Dia bawa ke masakin. Kenapa? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu lagi. Kasasra taruh. Iya kan? Orang kejaksaan itu Pak. Ala tahunya tu. Bahasa orang koyo bahasa. Coba awak nantak salah Pak. Kamani baru orang bersidang, awak pasti ditolong Allah. Dia Pak kalau ada masalah tu mengaku salah. Ya Pak sini tidak yo. Dia tak ada Pak tu. Jika salah prosedur mah, kau salah tangkok kau mah, apa itu ya? Akhirnya stres mati. Minta ampun alun saya. Sempat dosa itu dosa korupsi. Kau orang banyak awak berdosa.
sengsara lah orang itu di akhiratnya. Tapi kalau orang mendalami peristiwa Isra Mi'raj, apa yang ada dalam peristiwa itu yang paling dominan? Ada orang menjawab Nabi dapat berjalan-jalan ke langit. Yud Nabi bersobok sekalian Nabi di atas langit. Nabi itu bisa salat berjamaah jumpa malaikat di Masjid Aqsa. Itu benar. Tapi yang paling dominan peristiwa Mi'raj itu Nabi menerima kesempurnaan perintah salat. Salat itu harus sempurna. Itu makanya imam sebelum takbir nyaman calik ke belakang. Sawf aqimus sufufakum wa'tadilu. Nyulang di bahasa Indonesia. Bapak Ibu, mari kita rapatkan saf dan lurus. Rapatkan bahu, ratakan tumit, matikan api. Sebab salat itu harus sempurna. Nggak boleh asal-asalan. Salat yang sempurna, hati yang khusyuk, jiwa yang ikhlas, maka salat itulah yang berfungsi. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau di dalam orang bahwa salat itu yang bersungguh-sungguh mencegah pekerjaan yang keji dan yang mungkar, orang salat itu tidak akan korupsi lagi. Ya kan? Nah, jadi kenapa orang Islam jadi pejabat ada juga yang korupsi? Karena salatnya tidak sempurna. Salatnya tidak sungguh-sungguh. Supaya nampak di orang sianu lain salat lain. Itu saja. Ya kan? Jadi selama salat itu tidak dikerjakan secara sempurna, orang yang salat itu akan ada akhlaknya yang tidak baik. Ya kan? Tapi ada orang lainnya simpul aja. Korupsi itulah mendunia, Ustaz. Kuda satu lawat tinggal awak sakaki. Kuyo masuk neraka nanti kalian sama-sama awak orang lain. Nani ijut nan tali, nani isu nan kini. Dialah. Kalau waktu itu tekad tu aja. Pada peda tu. Cuma masalahnya kita nak datang kini kok ada apa mempelajari ilmu kebal. Ndak kalau di ladang, ndak kalau di pisau. Ya kan? Para jemaah, kira-kira di neraka nanti tapanggamnya dah. Jadi neraka itu tak tentu orang kebal dia. Ya kan? Akan menjerit di sana. Bagaimana panasnya neraka itu? Kaum muslimin yang terhormat, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setelah hangus kulitmu semua dan dagingmu, baddalnahum juludan ghairaha, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Sakit yang kita rasakan sendirian, tidak bisa dibagi dengan istri, tidak bisa dibagi dengan anak, tidak bisa dibagi dengan teman. Karena Nabi Adam jawab mengadu nanti pak tidak dapat. Oh nyek, kalau kecil orang tinggi itu tuh nyek juga Nabi Adam tuh. Yo cucu, cuiku para senden di akhirat begini, tolong laden nyek kan Nabi. Lain tahu pak jawab Nabi Adam. Lain tahu pak bagi cik Nabi Adam menjawab kurang minta tolong tadi. Kalau indah aja nanya tahu atau tak? Kan jale itu bisa mau mengician.
cucu sadangkan nambo ko badoso lo adosonya sebanyak tu makanan dalam surga diizinkan di Allah memakan sadonyo cie nan dilarang tapi tu nan tamakan dia bo kalahnya ampunan di Allah manya iyo malu nyoko ada nabi malu dan mangke kepala dan kawat dan tolong orang mengadu tadi di Nabi Adam apa kamarin payanya apailah ke Nabi Nuh bajalan dari Nabi Adam tagak ke Nabi Nuh tu 1000 tahun apa letalo jalan ke Sumbar dan berasal dari Minang jalan kaki jalan nyoto sesaki pinggang kemari di Peranak namanya ya Tabanak pinggangan iya apalagi kawajalan 1000 tahun dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Asal bagian orang lain sampai ke sini sebab dia kira kau akan tak mati lah. Sampai ke Nabi Nuh. Ya Rasulullah tolonglah kami. Iko perasaan kami. Nyatonya kami kemasuk neraka bare timbangan dosa dari Pak. Tak bisa ambo membantu kalian nak kecil Nabi Nuh. Ambo malu ya Allah. Orang lain ambo ajak masuk Islam ambo, tapi istri juana ambo indah. Malu ambo mengecek Allah. Ya kan? Ini pak, tidak dapat bantuan dari Nabi Nuh. Atawi ke bawah Nabi Adam, Nabi Idris. Cik dia tidak bisa membantu. Melaki ke Nabi Muhammad berapa kau sampai? Berapa kau sampai? Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam tadi 1000 tahun. Nabi 25. Berapa? Berapa? 25.000 tahun. Berjalan baru sampai ke tempat Nabi Muhammad. Nah, orang yang sampai ke sini tu tidak percaya jo Isra Mi'raj, tidak ada mendirikan salat, tidak ada berinfak bersedekah, menengah kaji sambil lalu. Alainya tolong dari Nabi Muhammad. Kenapa ajo wa syafi'ina Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina. Minta syafaat Nabi. Syafaat tu sama jo kain penumbuk pak. Kalau tak ada kain yang ke ditumbuk, di mana lah kain tumbuknya? Jadi syafaat tu awak ada beramal tapi bolong-bolong. Ikon yang ditambal oleh Nabi dengan syafaat. Kau sembahyang tidak, puasa tidak. Lewat kain ada? Tidak ada. Sembahyang tidak, puasa tidak. Amang kaden sawah jadi kampung baru lari ke tembilan. Makanya percaya kepada yang gaib itulah sumber akidah. Kalau akidah betul, pondasinya menegakkan ibadah di sana akan lancar. Kalau akidah tidak kuat, pak, rabah pondasi tadi, rabah tonggak, rabah paran, rabah rasuk, roboh atau patah gonyong, hancur maka. Jadi kaum muslimin, para jemaah, bapak ibu-ibu, walaupun peristiwa ini hanya sekali terjadi dan itu hanya akan dialami oleh Nabi Muhammad, tidak ada kita, akan percayalah kita 100%. Tanda percayanya apa? Dirikan salat secara sempurna dan kerap kalilah mohon ampun kepada Allah dengan kesalahan. Allah tu dalam Quran ibu kawak apa? Buktinya Ustaz. Wasari'u
Itu fi'il ada. Bapak-bapak yang berasal dari pesantren, wasarimu itu fi'il apa? Fi'il amar. Artinya apa? Bersegeralah kamu sekalian, Ustadz, Buya, Haji, Habib, berdosa. Jadi apa? Kaum muslimin jangan takicuan, Ustadz kok berdosa? Sebabnya tidak Nabi dah. Itu harus diyakini itu. Makanya kita jangan menganggap Ustadz, Buya, Kiai, Habib suci, tidak. Maka dinamakan dia ulama, ilmunya lebih tinggi dari orang biasa. Bisa-bisa saja orang biasa lebih taat dari Habib. Ada kadang-kadang enggak sedata saja. Ya. Karena kita banyak dosa, apa kata Allah kepada kita? Wasari'u, bersegeralah mana? Ila maghfiratin. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, yang saya muliakan. Jadi itu kuncinya ya. Kalau kita peristiwa yang gaib itu percaya, maka pendirian kita akan istiqamah. Istiqamah itu akan menjadikan kita terhindar dari stres, apalagi gila. Jadi orang taat tidak ada stres loh Pak. Sebab nyo yakin bahasa kejadian itu izin Allah. Izin Allah. Ya kan? Izin Allah. Kaum muslimin coba bayangkan Pak, ambo kan termasuk merantau je nyomoto dari Waso ke Padang. Kan tak kek dia. Tapi kalau tidak ada piti 25.000 Pak, tidak bisa awak tiba di Waso tu dah. Kan? Kaseo. Apa orang Minang, Padang nak merantau kemari, orang Bukit Tinggi, orang Kamang, kau tambah jauh kemari. Itu sudah takdir Allah. Jadi awak kan tak tahu gini ke dalam Pak. Apakah merantau di Tembilahan? Apakah akan mati di Tembilahan? Tak tahu. Ya kan? Apakah akan meninggal sakit, dirawat di rumah sakit, dikelilingi oleh anak-anak? Tak tahu. Apakah kita menyeberang dengan speedboat akan pergi ke Rengat dari sini, akan terbalik kapal itu, kemudian kita karam Baranang, tak pandai. Itu kita tidak tahu. Ya kan? Beginilah kita manusia ini diberi ilmu yang terbatas oleh Allah. Makanya kaum muslimin, sebagian orang mengatakan manusia makhluk tidak berdaya tapi kerengkang kadang. Bang kau disebut kadang kerengkang manusia kau. Nanyo minum air Allah, nanyo pakai baju Allah, nanyo uni bumi Allah, menagaan rumah di tanah Allah, bininya lagi ada Allah, tapi nyo tak mau sembahyang. Tak kadang kerengkang tak. Padahal tak badayo Pak. Iya kan? Coba tengkak kaki awak sawalah. Iya kan tak badayo tu Pak. Ini bapak-bapak. Dan manusia kebanyakan lagi suka menyalahkan orang. Kemudian salat yang disempurnakan perintahnya oleh Allah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj itu tetap disandingkan oleh Allah. Kalimat salat itu kundak jo zakat, kundak jo infak. Wa aqamas salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang mendirikan salat dan menginfakkan hartanya. Kenapa diganding antara salat dengan zakat, zakat dengan infak? Bacalah Quran. Ya kan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu
zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum bang ko digandiangan taruh di Allah salat tu jo infak jo zakat. Itu realisasi dari salat. Orang salat itu tidak kikir karena dia tahu yang memberi Allah. Kalau diberikannya kepada yang berhak menerima, artinya dari Allah dikembalikannya untuk jalan Allah. Dia hanya penyalur. Jadi para anak kusuk orang salat pak rajin nyoba jamaah ke masjid pi infak ndak mau. Ya kan? Kikir juga tidak sempurna salat. Ya kan? Makanya jangan kita tahan-tahan harta ini, Pak. Kalau diinfakkan sebahagian, dia akan diganti oleh Allah berupa materi kembali. Dan pahalanya nanti di akhir. Bapak kalau pulang ke kampung kan ada rumah makan Lamun Nombak Jalan Kaki Tinggi seolah kita. Iya kan? Itu letaknya enggak di pasar tuh Pak, di Pasawangan. Kalau di pasar rumah makan rami itulah biasa tuh Pak. Di Pasawangan tuh rami rumah makannya. Bab itu tuh Pak. Setiap pagi Jumat bara banyaknya panti asuhan di Padang jo di Kabupaten Padang Pariaman atau nyuantan nasi ke pondok yatim tu tiap pagi hari Jumat. Nyoganti di Allah baca Allah nganti asal lalu orang kebaik ke tinggi nyo tahan otonya di Allah tu musinan makan cukup dulu. Hendak ambi-ambian dia anak buahnya tu. Ya kan, padahal itu tempat lengang. Ndak utampe pasar, tapi orang amuh baranti taruh makan sudah. Karena apa? Dia pemo. Ya kan? Kaum muslimin nyoboy lo di sebelah hotel Pangeran Musaji seorang. Masjid Mujahidin namanya. Saja membuat musaji itu, bertambah di rumah makannya. Jadi tidak ada orang pemurah tu jatuh miskin. Makanya kalau kita salat berinfak lah. Tapi semua ini ya kan yang dalam bungkusan bapak-bapak ini pasti ada donaturnya. Donatur itu bahasa modernnya, bahasa lamanya infak. Ini karena mau berinfak ada ini. Ya kan? Colah tiuk jamaah dapat bungkusan segitu kita ambil sarago yang paling rendah dan sebungku itu jo sambal-sambal 5.000 asal banyak kurang makan para pokoknya. Ustaz agak istimewa lo sambalnya. Iya kan? Itu Pak. Jadi karena suka berinfak diganti oleh Allah. Orang yang tidak kikir tidak akan pernah bangkrut. Jadi jangan kikir. Orang kikir itulah tanya ke orang Piaman Pak. Ciri-ciri orang kikir itu jo. Hari hujan payungnya kapi. Coba ya. Dewa payung kan di kambangan hari hujan. Adanya nyo kapi. Inyo takaja onda nyo iri. Kok kemakan gula ayam nyo dah bi ayam nan sakit. Kalau nan sehat bekor rugi ayam sakit sepada matinya. Akhirnya nyusi ada ini lalu di musaji. Di kalau ada orang berkeluarga aku lalu di musaji itu tanda kikir. Lah nyusi ada ya kan? Jadi salat itu tetap disandingkan oleh Allah dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat. Artinya apa? Tidak sempurna salat seseorang kalau dia tidak mau berbagi rezeki dengan yang lain. Itulah hikmah kajian tausiah, hikmah dari Asra Mi'raj
yang dilakukan Nabi. Kalau ini kita percayai dengan seksama, maka kita akan berubah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang terbaik. Bahasa piamannya the best of the best. Ya, saya doakan bapak-bapak yang hadir di surau Furqan ini masuk surga semua. Pertama, salat berjamaah lah dilanggar di musala, di surau, di masjid. Kemudian jangan kikir dengan rezeki yang diberikan Allah. Sebab itu adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Dirikan salat, bayarkan zakat. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Rasul, oleh Allah dengan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau adonan salah Pak, ambo minta maaf ke jemaah. Insyaallah kalau kita lagi duit, kita sambung kaji ko di Masjid An-Nur pagi. Namanya subuh berjamaah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini jemaah surau Al-Furqan melaksanakan tausiah, membaca sejarah perjalanan Nabi di waktu Isra Mi'raj. Ya Allah, banyak manfaat yang kami dapat. Mudah-mudahan ya Allah dengan takdir Engkau, kami semuanya menjadi orang yang taat kepada Engkau ya Allah, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbinglah kami ya Allah menempuh jalan yang lurus. Jauhkan kami dari keburukan, dekatkanlah kami dengan kebaikan. Gantilah dosa-dosa kami dengan pahala ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa bunda dan ayah kami, dosa kakek dan nenek kami, dosa pemimpin kami yang taat kepada Engkau. Beri ampunlah semuanya ya Allah. Pertemukan kami orang muslim yang beriman ini di dalam surgamu beserta nabi-nabi dan rasul-rasul ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.